Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, bil khusus kepada Direktur Tazkiyah dan jajarannya, Dewan Guru Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak pikir saya diminta berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, tapi ternyata keutamaan Ramadan. Saya insya Allah hanya akan membahas dari dua pendekatan. Satu, kita melihat hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan tujuan puasa. Kemudian juga kita melihat ayat Al-Quranul Karim, kalau mencukupi waktunya. Juga kita lihat apa tujuan puasa menurut Al-Quran dan menurut hadis. Ada satu hadis yang populer, semua kita hafal, tapi seringkali kita tidak menaruh perhatian secara serius terhadap hadis tersebut. Misalnya, Rasulullah SAW menegaskan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dan dia berpuasa dengan dua cara, satu iman, dua ihtisab, maka diampuni seluruh dosa yang telah ia lakukan. Kalau saat ini dia berusia 50 tahun, 49 tahun dosanya diampuni. Jadi kalau kita melihat hadis ini, tujuan puasa sebenarnya adalah mendapatkan maghfirah. Caranya pakai dua, imanan wahtisaban. Nanti kita melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan imanan, dan apa yang dimaksud dengan ihtisaban, dan apa yang dimaksud dengan maghfirah. Kita awali dari kata maghfirah dulu. Maghfirah berasal dari kata ghafarah yang punya makna menutupi. Karena itu alat yang kita pakai untuk menutupi kepala kita, either karena kepala kita punya luka atau enggak, disebut dengan mighfar. Dalam bahasa Arab modern, helm disebut dengan mighfar. Apa kaitannya dengan maghfirah yang mengandung makna menutupi? Logikanya adalah bahwa semua maksiat yang kita lakukan memiliki konsekuensi, memiliki tabi'ah. Jadi sebagaimana amal soleh juga memiliki konsekuensi, maksiat yang kita lakukan juga memiliki konsekuensi. Misalnya, kalau orang rajin silaturahim dipanjangkan umurnya, konsekuensinya. Kalau orang rajin bersedekah dihindarkan dari bala, konsekuensinya. As-shadaqatu tudfa'ul bala misalnya. Jadi ada konsekuensi, dan konsekuensinya itu dua dimensinya. Ada konsekuensi di dunia, ada konsekuensi di akhirat. Maksiat yang kita lakukan juga pasti memiliki konsekuensi. Karena ini sudah implikasi saja, implikasi yang sifatnya nggak bisa nggak, mesti demikian. Sama seperti sholat yang punya implikasi membuat hati kita tenang, kita menjadi nggak suka sama semua perbuatan fahsya dan mungkar. Implikasi di akhiratnya kita masuk surga. Demikian juga maksiat yang kita lakukan. Ibnul Qayyim misalnya mendaftar sekian banyak maksiat yang menyebabkan misalnya doa tidak diterima oleh Allah, hati menjadi buta misalnya, atau hati menjadi gundah, nggak pernah tenang, nggak ada sakinah dalam hatinya. Semuanya akibat doa. Dan penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa bagaimana penyakit hari ini kadang sudah tidak lagi berhubungan dengan sakit fisik, tapi sebenarnya karena faktor yang lain, karena maksiat yang kita lakukan. Orang dulu melihat hubungan penyakit itu dilihat secara fisikal, naik lagi secara emosional, atau dilihat psikenya punya masalah atau enggak. Sekarang sudah tidak lagi, secara spiritual. Kalau spiritualnya bermasalah, nanti juga punya impact terhadap kesehatan jasmaninya. Lah, yang kalau kita renungkan, maka setiap maksiat yang kita lakukan pasti punya dampak ini. Dan kita mohon kepada Allah agar dampak negatif dari maksiat yang kita lakukan, baik yang ada di dunia, terlebih nanti di akhirat, Allah menutupinya. Karena itu kita maghfirah. Karena itu kita meminta maghfirah. Yang menarik di dalam Al-Quran, nama Allah untuk mengampuni kita ada tiga namanya. Ada ghafir, ada ghafur, ada ghaffar.
Kata Syekh Ratib An-Nablusi, menarik kata dia, kalau engkau melakukan dosa sekali, datanglah kepada Allah yang ghafir, karena engkau akan diampuni. Tapi kalau engkau berbuat kabair, dosa yang besar, dan kita datang kepada Allah yang ghafir, Allah tidak akan mengampuni. Datanglah kepada Ghafur, karena dialah zat yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Kalau ada orang yang dosa besar dia jalankan, dosa kecil dia jalankan, dan terus dia menumpuk, dia datang kepada Allah yang Ghafir dan yang Ghafur, tidak akan diampuni. Dia harus datang kepada Allah yang Ghaffar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Allah memberikan penegasan 3 karakter untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Kita ini insya Allah, potongan kita ini insya Allah kalau tidak boten Abdul Ghafur ya Abdul Ghaffar ya, boten Abdul Ghafir ya. Terlalu banyak dosa-dosa kita ini. Tapi yang menarik, Allah memberikan pengampunan dengan kualitas apapun dosa yang kita lakukan. Nah, kalau orang dilepaskan dari tabiah yang buruk, konsekuensi yang buruk, konsekuensi negatif dari dosa yang kita lakukan, baik di dunia dan di akhirat, orang mendapatkan maghfirah. 1. Karena itu menjadi sangat penting untuk mendapatkan maghfirah. Bayangkan saja, hatta malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang melakukan puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah. Ada hadis yang sangat terkenal itu, irtaqan Nabi darajatal mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, anak tangga pertama Nabi berkata amin, sumartaqat tsaniyah faqala amin, kemudian sumartaqat tsalitsah faqala amin, sumastawa fajalasa. Para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan amin hingga 3 kali ya Rasulullah? Rasul menjawab, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, dan Jibril berdoa, doanya Jibril, raghima anfumriin, celaka, hinalah manusia, hinalah orang yang memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara orang tua tapi dia tidak masuk surga. Kalau kita masih punya ayah ibu atau salah satu di antaranya dan itu tidak menjadikan kita menjadi ahli surga, celaka orang yang kayak begitu, kata malaikat Jibril. Kenapa? Karena ayah ibu kita adalah jalan paling tercepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang punya peluang sangat besar tapi kok dia tidak manfaatkan, itu orang yang hina, orang kayak begitu itu. Yang kedua adalah idza dzukirta indah, apabila disebut namamu di sisi orang tersebut tapi dia tidak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang begitu. Dan yang ketiga, lihat menarik, man adraka Ramadan, siapa yang menemui bulan Ramadan, dia puasa di dalam bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah, celaka orang kayak begitu. Jadi kalau kita hubungkan hadis ini, puasa tujuannya dapat maghfirah. Kalau kita tidak dapat maghfirah, celaka kita. Hatta malaikat Jibril mendoakan kecelakaan buat kita. Sayangnya tidak semua orang yang melakukan puasa mendapatkan maghfirah. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas, misalnya. Berapa banyak orang puasa, bagian yang dia dapat dari puasanya nggak ada lain kecuali lapar dan dahaga. Karena itu ini harus menjadi pertanyaan penting kita. Sekian banyak orang berpuasa, tetapi tujuan dari output yang mestinya dia dapatkan dari puasa, kalau kepakai hadis adalah maghfirah, ternyata tidak semua orang dapat. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa orang tidak mendapatkan maghfirah? Yang paling mudah kalau kita telisik dari hadis ini ya karena dia tidak menjalankan 2 hal itu. 1, tidak melakukan imanan, 2, tidak melakukan ihtisaban. Nah, dalam konteks ini mari kita lebarkan sedikitlah imanan wa ihtisaban. Oke. Rukun iman ada 6. Yang menarik kalau kita renungkan, 6-6-nya dari rukun iman itu kalau kita kaitkan dengan puasa, semuanya terkait dengan puasa. Tidak untuk ibadah yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada Quran, kaitkan kepada ibadah yang lain, agak susah kita menemukan korelasinya. Akan tapi 6 pilar dari faith ini kalau kita koneksikan, kita kaitkan dengan puasa kita, ada kaitannya yang sangat tegas. Karena itu mestinya kita melakukan puasa ini dengan kesadaran iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada yaumul akhir, kepada qada qadar. Kita lihat agak cepat nomor 1 dulu.
Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasalah dengan kesadaran iman kepada Allah. Satu, menyadari bahwa puasa ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berpuasa karena yang lain kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berpuasa sungguh-sungguh hanya kita spesialkan, kita khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik ya. Amal apapun yang kita lakukan sebenarnya masih ada anasir orang lain di dalam perbuatan kita. Misalnya orang sholat, kelihatan semua orang bisa mengetahui kalau kita sedang sholat. Ruku, i'tidal, sujud, tidak mungkin. Ngapain sampean? Fitness, tidak mungkin ya. Gerakannya spesifik, tidak bisa ditipu. Orang sedekah nggak bisa ditipu. Minimal bagi orang yang diberikan sedekah, dia tahu kalau dia sedang sedekah. Haji sama umroh, apalagi di tempatnya Ustadz Ali, terkenal sekali di Madura. Tahu sekampung kalau orang sedang melakukan umroh atau haji. Yang menarik, puasa, kalau kita pikirin secara rengeng-rengeng itu, memang nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah SWT. Tahu Ustadz dari bau mulutnya, banyak orang bau mulut ya, meskipun tidak puasa, nggak ada hubungannya. Yang menarik memang dia spesifik. Dan kalau kita memberikan ketulusan kita kepada Allah SWT, Allah membalasnya dengan ketulusan yang sangat menarik kalau kita pikirkan ya. Bayangin, menurut saya ini bahasa cinta ketika Allah menyatakan la hulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya, bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak wangi. Ini kalimat cinta, ya, ini kalimat insya, bukan kalimat khobar, bukan informasi. Kalau informasi, semburkan kepada temannya, harum, salah hadisnya. Nggak, dia insya, dia emotional statement. Ya, dia ingin menunjukkan, karena menarik dalam bahasa Arab, karena ada ungkapan kalimat yang sebenarnya dia tidak sedang memberikan informasi, tapi dia juga menunjukkan emosi. Seperti awal surat Al-Mulk misalnya, Tabarakalladzi biyadil mulk. Kata para di tafsir, ini juga insya'i, ini juga ikhbar juga. Menarik untuk kita melihat itu. Allah seakan-akan menunjukkan begitu kita cintai Allah, sungguh-sungguh kita datangi Allah SWT dengan pengabdian yang tulus, seperti halnya puasa, Allah menunjukkan responnya dengan menunjukkan demikian. Ya, sampai bau mulutnya, ibarat kalau saya ngomong sama seorang perempuan, Mas yo sampean wis elek, tuwek, kirut dan segala macamnya, I still apalah ya. Menyukaimu, mencintaimu ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Oke, jadi karena itu yang pertama menurut saya, orang berpuasa itu harus punya kesadaran utuh bahwa dia puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia, kalau kita berpuasa dengan kesadaran bahwa kita berpuasa hanya untuk Allah, kita akan mengalahkan semua keinginan diri kita. Kata Nabi, insyabahu au jahula alaik. Kalau ada orang mencaci maki kita, membangkitkan amarah kita, maka kalau orang sadar bahwa dia melakukan puasa karena Allah, yang dia lakukan hanyalah dia berkata, inni shaim, saya puasa. Karena dia tidak akan memenangkan dirinya sendiri, karena dia sadar saya sedang dalam ibadah untuk Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, puasalah dengan kesadaran iman kepada malaikat. Kenapa? Karena tidak ada malaikat diturunkan paling banyak melebihi di bulan Ramadan. Sekarang bayangkan, yang pertama kita lihat, ada malaikat itu yang melakukan reporting, daily report, weekly report, annual report ya. Daily report sip-sipannya waktu asar ya. Malaikat yang di siang hari ketemu dengan malaikat yang malam hari. Sudah bro, selesai, gantian dia ya. Yang weekly report Senin sama Kamis. Yang annual report sebagian menyatakan nisfu Sa'ban, sebagian menyatakan Lailatul Qadar. Tapi ada reporting yang terus menerus. Menurut saya, kalau kita berpuasa dengan kesadaran iman kepada malaikat bahwa amal kita ini diangkat oleh Allah terus menerus, diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah SWT terus menerus, pasti puasa kita akan berbeda. Pasti puasa kita akan berbeda, karena kita punya kesadaran kita diintai oleh Raqib sama Atid. Satu. Yang kedua, kalau amal kita ini naik terus menerus,
Sebagaimana Ibnu Katsir misalnya menulis satu hadis untuk menegaskan bahwa tidak ada semua anak cucu Adam illa walahu baban, kecuali dia punya dua pintu di langit. Satu pintu naiknya amal soleh, karena itu kalau ada orang soleh mati, kata Al-Quranul Karim, langit menangis. Ya, salah satunya menurut para ulama, kenapa kok menangis? Karena pintu yang biasanya dibikin tempat naiknya amal soleh sekarang tidak dibikin lagi, dan dia menangisi itu. Ya. Yang kedua adalah pintu turunnya rizki. Ya, karena itu wafis samai rizkukum, dari langit rizki kalian. Sebenarnya sudah ada takarannya. Misalnya Ustadz Agung rizkinya 1 triliun, diberikan misalnya diberikan selama 70 tahun. Misalnya 69 tahun miskin terus, kurang 1 hari baru diturunin yang 1 triliun. Bisa begitu. Rumahnya kebeli jalan tol misalnya. Kita nggak tahu, tapi sesungguhnya ukuran rizki kita berapa Allah yang nentuin. Wafis samai rizkukum. Nah sekarang bayangin kalau ada orang yang beramal soleh terus menerus, amalnya naik terus menerus, seperti kita yang kita lakukan hari ini. Ya, hadis menyebutkan salah satu konsekuensi dari amal ibadah yang kita lakukan hari ini adalah wa dzakarallah fi man indah. Nama kita disebut satu-satu oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya yang mulia. Berarti tiap hari, apalagi kalau orang dari subuh ke subuh lagi dia melakukan amal soleh, berapa seringnya namanya naik melalui pintu langit itu. Dan sekian banyak hadis menunjukkan kalau amal soleh itu dilakukan semakin ikhlas, baunya harum. Ada hadis yang panjang tentang solat yang dilemparkan kembali seperti kertas yang diremet atau baju yang kumal, karena solatnya tidak diterima oleh Allah SWT ketika dilaporkan. Ya, sama. Sekarang rumus sederhananya, kalau amal soleh kita selalu naik ke atas, semua yang terus menerus ditampakkan, maka membuat orang menjadi terkenal. Siapa orang Indonesia yang tidak tahu Jokowi sama Prabowo? Semua orang tahu, karena buka website selalu Prabowo, buka WA Prabowo Jokowi selalu, ganti presiden 2 kali terus saja gitu. Sama di langit juga sama. Karena itu ada selebritis langit, ada selebritis dunia. Ada orang yang dikenal oleh seluruh malaikat ahlus sama, meskipun mungkin dia tidak terkenal di dunia. Ada orang yang dikenal di dunia, satu pun malaikat nggak tahu. Kenapa? Karena ada amal soleh yang naik. Donald Trump semua orang tahu, tapi saya nggak tahu adakah malaikat yang mengenal Donald Trump. Kita nggak tahu, dan nggak tahu. Orang-orang soleh dikenal. Lah, rumus logikanya, semua yang memiliki kemiripan akan saling mencintai satu sama lain. Kalau tidak percaya, sesama antara ustadz dan ustadzah sama-sama tazkiyah, mesti ada ikatannya. Ketemu di luar, ketemu nggak? Tazkiyah ya. Ketemu ya. Semuanya. Kalau tidak percaya, sampean seneng rawon, nantilah mesti ketemu. Ketemu di rawon nguling. Loh sampean, podo rawon ngulingnya. Ke Surabaya ketemu di rawon setan, podo setane misalnya, enggak. Tapi yang menarik adalah bahasa anak sekarang ada chemistry-nya. Kalau orang itu memiliki kesamaan, dia akan terikat satu sama lain. Naturally kayak begitu. Malaikat karakter utamanya apa? Makhluk yang paling taat kepada Allah SWT. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karakternya kalau di Al-Quran. Maka malaikat pasti cinta sama orang yang taat kepada Allah SWT. Dan dia kepingin tahu, sama seperti orang yang menyukai musik, dia mesti kepingin tahu. Ya sih pemusiknya itu bagaimana? Kalau dia bikin konser, insya Allah dia beli tiketnya. Karena dia jatuh cinta. Semakin mirip orang, semakin dia jatuh cinta. Ya, karena itu rumusnya begitu. Like begets like, kata orang bule ya. Yang serupa melahirkan yang serupa lagi, mesti. Karena itu suami istri yang saling jatuh cinta, kelam makin tua, orang menyebutkan apa? Koyok kakak adik. Karena mirip banget dia. Nanti perhatikan jenengan sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau sampean itu deket bener sama suami sama istri, kadang karpe sama. Sampean kok lo podo mas? Ngomongin so podo. Wah, gue ciri-ciri kalau sudah begitu itu.
Tapi kalau semuanya ndak ketemu, bahaya itu, bahaya. Tapi menarik, memang begitu. Memang begitu. Yang dipikirkan sama, karena ada kesamaan. Ada kesamaan. Lah, malaikat itu memendam kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh di dunia. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Kabir menyatakan, ahlus sama yang zuruna ilal ard, ya, sebagaimana ahlul ard yang zuruna ilal sama'i mutala'li'a, kata dia. Sama seperti penduduk bumi yang melihat langit, dia melihat bintang-bintang berkilauan dengan masing-masing mempunyai cahaya yang berbeda-beda. Ada yang bulan, ada yang 5 watt, ada yang 1000 watt, berbeda-beda dia. Malaikat melihat kita ke dunia sama seperti itu, karena yang dilihat imannya. Pasti dia tahu Agung, 1000 watt sana, Ageng 10 watt, Agong misalnya, ya, beda-beda misalnya. Punya kerinduan malaikat itu. Yang menarik, ada satu ayat di Al-Quran, was-sama'i dzatir raja', ya, di surat At-Tariq. Kalau kita buka tafsir, termasuk Ibnu Abbas menyatakan ar-raja' adalah was-sama' dzatil matar. Logikanya adalah raja' karena roja'ah, dia kembali, maka apa sesuatu yang bolak-balik? Ya hujan, karena dianggap asalnya dari langit, turun ke bumi, balik lagi ke langit, balik lagi ke bumi, balik lagi ke langit, terus gitu. Karena itu kemudian semua terjemahan menerjemahkan was-sama'i dzatir raja' dengan demi langit yang mengandung hujan. Kritik kita adalah, ngapain Allah susah-susah bikin raja'? Kalau memang maksudnya adalah mator, kenapa kok nggak bikin was-sama'i dzatil matar? Kok nyumpekin? Ngapain kok raja'? Enggak usah, biar rimanya itu cocok. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'. Lah kan was-sama'i dzatil matar, enggak enak ya. Enggak. Menarik ya. Tahun 61 kalau saya tidak keliru, Einstein itu mengembangin teori relativitas khusus. Yang menarik bahwa alam semesta itu, ya, kalau expanding, ya, karena dia tidak diam, dia terus membesar gini. Ruangnya, fabric of space-nya, ruangannya alam semesta itu, karena dia mengembang, dia modot, stretching begitu. Dia stretching terus kan, karena kan bisa kita hitung mulai dari titik Big Bang-nya sampai sekarang dia terus stretching terus, gini. Lah ternyata bintang-bintang itu atau planet-planet itu begitu stretching itu persis seperti anak main trampolin. Kalau jenengan ke Crocodile Fun Park, nah ada trampolin di sana. Kalau itu trampolin yang kita stretching, kita tarik, apa yang terjadi pada anak itu? Dia mendal-mendal, deng, 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 deng. Karena itu sekarang tafsir modern dari was-sama'i dzatir raja' tidak lagi dimaknai hujan, tapi was-sama'i dzatir raja' demi langit yang memiliki bouncing, karena dia bouncing, deng, 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 deng. Ada orang bule masuk Islam gara-gara mikirin ini, karena dia bagaimana Muhammad bisa tahu kalau langit itu punya raja'. Ulama dulu nafsiri hujan, tidak salah dengan hujan, karena itu sesuai dengan logika pada saat itu, sains yang ada pada saat itu, dan benar, tidak menyelisihi. Cuman bayangin, ilmu pengetahuan hari ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar ternyata langit itu memang bendanya bisa bonceng begini, del, 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 karena dia ngembang. Masya Allah, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'. Tidak jadi ya. Lali aku mau bahas apa kok? Kenapa kok tadi seperti raja? Malaikatnya, oke. Tadi kenapa saya kok ke situ? Oke, balik lagi ke malaikat tadi. Jadi malaikat yang di langit sana itu, ya, yang kalau kita lihat dalam riwayat, suatu saat Rasulullah mendengar suara, kalau sekarang mungkin suaranya karena suara kayak berat, ya. Kata Nabi itu langit yang penuh dengan malaikat. Kalau dihitung-hitung secara kasar, kira-kira jarak antara malaikat di langit itu 10 sentian, saking banyaknya halus sama. Atau kalau mau hitung-hitungan kasar, kalau di bumi ada Baitullah,
Di langit ketujuh sana ada Baitul Ma'mur. Malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur jumlahnya tertentu 70.000 dan hanya boleh sekali saja tawaf. Sekarang dihitung kalau dari awal diciptakan Baitul Ma'mur sampai nanti Yaumul Qiyamah, malaikat itu tawaf 70.000 lah. Berapa jumlahnya hingga hari ini? Nggak terhitung. Lah, malaikat itu memendam kerinduan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat. Dan dia kepingin turun, menyapa, menyalami, mendoakan, mengamini doanya, memberikan sakinah, ya, memberikan kabar alla takhafu wala tahzanu, ya. Tapi Allah tidak mengizinkan malaikat untuk turun kecuali di satu momen yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Karena itu, karena saking banyaknya malaikat yang turun, malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Karena salah satu makna qadar adalah sempit. Faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika disempitkan rizkinya, dia berkata Tuhan menghinakanku. Salah satu maknanya disempitkan. Kenapa sempit? Karena terlalu banyak malaikat. Bayangin kalau kita berpuasa dengan kesadaran iman kepada malaikat, motifnya salah satunya adalah karena kita pingin disapa oleh malaikat, disalami oleh malaikat, disentuh oleh malaikat, diaminkan doa kita oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, dan segala macamnya. Tentu akan punya nilai yang sangat berbeda cara kita berpuasa jika kita kaitkan dengan kesadaran iman kepada malaikat. Dalam Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan, ini tidak Quran bukan hadis, hanya sekedar informasi saja. Katanya kalau orang disalami oleh malaikat, taksyairu juluduhum, kulitnya bergetar, nangis dia. Jadi kalau jenengan di malam-malam asrul awakhir min Ramadan terus sholat sendirian, nangis, gugup, boleh jadi mungkin sedang disalamin malaikat, wallahu alam. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di dalam banyak riwayat, turunnya malaikat selalu punya dampak. Satu, memberikan ketenangan, sakinah, membikin hati damai, alla takhafu wala tahzanu, ya, memberikan kabar gembira, mengaminkan doa, ya, dan segala macamnya. Dan kita memang disuruh untuk mendapatkan Lailatul Qadar oleh Rasulullah SAW. Taharru Lailatul Qadar min ashril awakhir min Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan, misalnya kata Rasulullah SAW. Aisyah bahkan bertanya, Nabi, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, doa apa yang paling banyak aku harus ucapkan? Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi memang puasa itu mestinya punya kesadaran yang lebih terhadap malaikat menurut saya. Satu, kita sadar bahwa amalan kita dicatat oleh malaikat yang akan dilaporkan kepada Allah SWT. Kita puasa dengan kesadaran bahwa kita ingin berjumpa dengan malaikat ya Allah SWT. Tidak jadi soal kita tidak ketemu, kelihat, tidak jadi soal, karena kita bukan orang-orang sesoleh Maryam, ya. Kalau Maryam ditemui malaikat, bayangin kalau kita pikirkan, ya, Maryam usia 16 tahun, gila, 17 tahun, sweet 17 lah kira-kira. Tapi dia sudah reaching the highest level of spirituality. Dia sudah bisa sampai pada level paling tertinggi dari spiritualitas yang bisa dicapai oleh manusia. Kalau kita mikir gitu, model pendidikan kayak apa yang bisa mengelahirkan orang semacam itu? Bayangin saja kalau kita lihat karomahnya Maryam adalah dia sudah dapat makanan dari langit. Sweet 17. Mulai pendidikan dari awal. Kalau kita perhatikan, menarik. Nanti kalau cukup kita bicara Maryam, tapi yang paling memukau untuk kita pikirkan adalah bahwa bisa orang itu melahirkan generasi 17 tahun menjadi orang seperti Maryam. Menjadi Maryam. Ya. Setelah 17 tahun didatangi oleh malaikat Jibril yang datang. Dan dia merepresentasikan dirinya sebagai basyaron sawiyah, seorang laki-laki yang proporsional, ya. Sawiyah standing upright, gagah. Sawiyah proporsional, simetris. Orang itu disebut ganteng kan kalau proporsional, dah. Kayak saya tidak proporsional, perut buncit, tidak proporsional, ya. Guru besar katanya Agung, ya.
ada tamyiznya itu badanuhu. Jadi apa namanya, bahwa gambarannya di dalam Al-Quranul Karim, malaikat datang kepada Maryam untuk meng-cooling down. Sebenarnya dia tampil sebagai seorang laki-laki yang baik, yang tampan, yang kalau dilihat dia tidak ada maksud jahatnya. Itu penjelasannya para mufassir kenapa kok disebut dengan rojulan basyaron sawiyah. Meskipun kayak begitu, Maryam nanti bilang a'udzu birrahman, ya, dia berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, minka in kunta taqiyya, kata dia. Salah satu maknanya in adalah jika, tapi yang kedua maknanya adalah meskipun. Jadi meskipun sampean wong apik, saya tetap minta perlindungan. Ini yang menarik, ini penting buat kita. Kadang-kadang yang laki ustadz, yang perempuan ustadzah, enggak, insya Allah kita bisa menjaga diri kok ustadz, saya hafal Al-Quran, ya. No. Dari mana kita belajar? Dari Maryam. Maryam sudah reaching the highest level of spirituality. Yang satunya malaikat Jibril alaihissalam, tapi apa yang diajarkan Maryam? Kalau orang itu baik spiritualitasnya, dia enggak gaya. Enggak, saya khodul basor. Iya, waktu ketemu, setelah pulang di rumah ndak khodul basor. Dan kurang, waduh mau koyo tak tontok rodong gila pare. Misalnya nggak bisa ya. Jadi maksud saya, puasalah dengan kesadaran untuk bertemu dengan orang sesama makhluknya Allah yang taat kepada Allah SWT. Persoalan kita nanti benar-benar disalami, tidak jadi soal itu. Ini maksud saya, ketemu atau tidak ketemu, disalami atau tidak disalami, diamini atau tidak diamini, tidak jadi soal. Tapi kalau kita punya motif untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, punya kesadaran utuh bahwa setiap amal kita itu dicatat oleh malaikat di bulan Ramadan, saya yakin puasa kita akan berbeda. Yang ketiga, puasalah dengan iman kepada Al-Quranul Karim. Semua kitab suci diturunkan di Ramadan. Zabur di Ramadan, Injil di Ramadan, termasuk Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quranul Karim, anginnya beliber, berhenti. Abdullah bin Mas'ud beliber lagi, berhenti lagi. Kata Rasulullah, malaikat turun berebutan mendengarkan bacaan Quranmu. Usaid Al-Khudair membaca Al-Quran, menggendong anaknya Yahya yang kecil, membaca surat Al-Baqarah. Dia baca, kudanya meringkik, berhenti, kudanya berhenti, baca lagi, kudanya meringkik. Dia lihat ke langit, awan memumbung putih dan ada lampu-lampunya. Paginya dia datang ke Rasulullah, jawaban Rasulullah, tilkal malaikah, itu malaikat mendengarkan bacaan Quranmu. Jadi salah satu cara untuk paling cepat mendatangkan malaikat adalah baca Al-Quran. Satu, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW setiap Ramadan menghatamkan Al-Quranul Karim. Rasul jelas surganya, nggak punya dosa, amalnya memukau, tapi Ramadan hatam Al-Quran. Kita bukan Nabi, dosa jelas, surganya juga nggak tahu. Kalau nggak ngatamkan Quran, terlalu, kata Roma Irama. Ya. Maksud saya bukan harus ngafal, bukan harus menghatamkan Al-Quran, tapi kalau kita tidak mengapresiasi Al-Quran secara serius di bulan Ramadan, terlalu. Hatta Rasulullah melakukan keseriusan di dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali hatam, Imam Malik berhenti ngaji Muwatta, hanya mengkhususkan diri dengan Al-Quranul Karim selama bulan Ramadan. Ini semua menunjukkan pola puasa dengan kesadaran iman kepada Al-Quran yang jauh lebih utuh. Syukur-syukur kalau kita punya pasang target setiap Ramadan. Saya Ramadan ini misalnya Ali Imran, Ramadan ini Al-Baqarah, Ramadan ini dan segala macamnya. Itu sangat menarik kalau kita bikin kayak resolusi pada diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan apresiasi yang lebih selama bulan Ramadan. Itu yang harus kita miliki selama bulan Ramadan. Oke. Yang ketiga, yang keempat sekarang, iman kepada Rasulullah SAW, terutama Nabi Muhammad SAW dalam hari berpuasa. Maksudnya adalah berpuasalah dengan semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Buat kita semirip mungkin apa saja yang dilakukan Rasulullah selama bulan Ramadan. Kalau kita melakukan puasa imanan bi rasulihi,
dan kita ngikutin Rasulullah SAW, pasti akan menarik puasa kita. Mulai dari awal, mulai makan sahurnya di waktu sahar 30 menit sebelum subuh, terus kita ikuti istighfar di waktu sahar, terus sampai yang menarik lagi, apa amalan Nabi juga yang paling kencang di bulan Ramadan? Sedekah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi paling pemurah, sepemurah-pemurahnya orang dalam melakukan kebajikan Rasulullah SAW. Tapi Nabi di bulan Ramadan jauh lebih pemurah lagi. Ya, dalam hadis jelaskan pemurahnya Nabi di bulan Ramadan karihil mursalah, seperti a blowing wind, seperti angin yang berembus. Saking gampangnya. Ya, Masya Allah kalau kita gambarinnya. Karena itu pasti ruhani yang baik pasti akan melahirkan empati sosial, udah pasti. Karena itu menjadi sangat wajar kalau Nabi di bulan Ramadan sedekahnya paling menyubur. Karena itu sudah apa ya? Sudah konsekuensinya kayak begitu. Sudah konsekuensinya kayak begitu. Itu iman kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya lah, mulai dari kita makan sahur hingga berbuka dan segala macamnya. Kita ini alhamdulillah banget, tidak seperti umat terdahulu. Ya. Dulu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa awal kita melakukan puasa, kaifiyahnya tidak sama seperti yang kita lakukan hari ini. Dulu orang berpuasa awal-awal dia makannya kira-kira nanti menunggu gelap, ya. Jadi ada kisahnya Qais bin Sirmah, seorang tukang kebun kurma di Madinah saat awal-awal perintah puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Karena gini, Nabi itu dulu mencocoki orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena logikanya adalah kalau Nabi mengklaim dia adalah bagian dari Rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah sejak Nabi Adam, maka tentu harus ada tali yang mengkoneksikan semuanya. Tidak bisa kalau kita mengklaim bahwa Adam itu nabinya orang Islam, Ibrahim nabinya orang Islam, Musa nabinya orang Islam, Isa nabinya orang Islam, maka Nabi Muhammad tentu harus memiliki kemiripan-kemiripan. Karena untuk menunjukkan saya bukan orang yang baru loh, saya bukan nabi yang baru, saya ini berada dalam kontinum yang panjang sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita perhatikan, Nabi itu awal-awal mirip dengan orang Yahudi. Gamisnya Nabi sama dengan gamisnya orang Yahudi, warna kuning. Cara sisiran Nabi sama dengan caranya orang Yahudi, rambutnya disisir ke belakang, nanti baru diselisih di pihak tengah oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi puasa Asyura, Nabi puasa Asyura. Orang Yahudi puasa Ayyamul Bait, Nabi puasa Ayyamul Bait. Orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis, Nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Karena maksudnya dibikin semirip mungkin, karena ini tidak saja nanti memudahkan orang ahlul kitab untuk mengimani Rasulullah SAW, yang kedua juga menunjukkan kaitan itu. Tapi yang menarik, nanti Islam membedakan total dengan orang-orang Yahudi dan dengan orang-orang Nasrani. Nah, puasa zaman dahulu sama, kata Imam Qurtubi, awqatan wa kaifiyatan sama. Yakni kalau dia puasa nanti menjelang malam, dia tidak boleh tidur dulu. Dia nanti nunggu buka, setelah berbuka, kalau dia sudah tidur tidak boleh makan. Nanti kalau sudah bangun tidur, mulai start puasa lagi, nggak ada sahur. Ya kuat karena cuma 3 hari, is okay. Lah terjadi pada Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah puasa menjelang maghrib, dia pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada makanan apa dek? Enggak ada mas, saya mau cari keluar. Oke. Dia nunggu, tertidur dia. Istrinya pulang, kata istrinya, celaka engkau mas. Kenapa? Kan enggak boleh makan berarti. Karena kalau sudah tidur enggak ada buka puasa. Karena kalau dia sudah bangun berarti sudah puasa lagi. Maka itu yang terjadi berulang kali hingga mau pingsan Qais bin Sirmah. Nah, diturun ayat Al-Quranul Karim menganulir ini. Dan itu yang menjadi dalil
kenapa muncul ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena sama dengan yang dulu. Alhamdulillah kemudian dirubah menjadi 30 hari, semuanya nanti berubah. Mulai dari arah kiblatnya dirubah, cara sisiran Nabi berubah, pakaian Nabi berubah, puasanya berubah, dan kebakaran orang Yahudi. Menarik, karena orang Yahudinya kalau dia tidak punya perasaan bahwa Islam itu benar, tentu dia tidak akan kebakaran jenggot. Tapi yang menarik, begitu peralihan arah kiblat, yang paling kebakaran adalah orang Yahudi. Padahal kalau dia memang stick pada agamanya, ngapain? Karena dulu orang Yahudi itu perasaannya masih begini, oke lah kita tidak ngikutin Muhammad, tapi kan sama kok, arahnya sama kok, Tuhannya juga sama kok. Kan masih kayak begitu, masih kayak begitu. Karena itu nanti di total jenderal berubah ya. Itu maksud saya. Jadi kita ngikutin Rasulullah SAW di dalam berpuasa, di dalam berpuasa semuanya. Kalau Rasul memperingatkan kita misalnya dengan kalimat malam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a tu'amahu wa syarabah ya. Siapa yang berpuasa tapi dia masih belum bisa meninggalkan ucapan dustanya, maksiatnya, nggak ada gunanya dia menahan lapar dan dahaga. Allah nggak butuh sama lapar dan dahaganya dia. Ini menarik, dan itu perintah atau anjuran Rasulullah SAW berkenaan dengan puasa. Puasalah dengan kesadaran iman kepada Rasul. Puasalah dengan kesadaran terhadap yaumul akhir. Karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir buat kita atau enggak. Ada hadis yang diperselisihkan, sebagian menyatakan dhaif, sebagian menyatakan tidak. Hadis datang dari Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini mubasysyar bil jannah. Dia disifati oleh Nabi bahwa dia pasti masuk surga, digembirakan dengan masuk surga meskipun orangnya masih hidup. Saya mikir gitu, itu Masya Allah ya, ada manusia yang masih hidup berjalan di muka bumi tapi sudah dipastikan dia masuk surga. Kalau Thalha bin Ubaidillah itu kita, kira-kira kita masih mau puasa Ramadan? Ya sampai naik poso, awak bisa di surga lah. Insya Allah ngoten. Menarik ya. Semua orang yang disifati Nabi dengan al-mubasysyarun bil jannah, semuanya amal ibadahnya tambah gila. Karena memang mencocoki. Saya nggak tahu kalau itu misalnya orang kita, mau mana orang Surabaya, wah sudah punya apa namanya lisensi, wah nyaman itu sudah. Dia akan bisa melakukan apapun saja. Itu tandanya bahwa kita bukan ahli surga ya. Karena kalau ahli surga dia tidak kepikiran begitu itu ya. Kita tidak kepikiran begitu, Masya Allah ya. Thalha bin Ubaidillah yang kedua Thalha bin Ubaidillah orang yang ahli surga, mimpinya juga surga. Karena itu hati-hati kalau mimpi kita nggak ada surga-surganya ya. Dikejar anjing, terjun dari gunung ya, dikejar mak-mak bawa golok misalnya ya, dan segala macamnya. Yang menarik adalah Thalha mimpi masuk surga. Lah, di pintu surga dicegat oleh penjaga surganya. Di depannya ada dua sahabat Nabi yang sama-sama soleh. Yang satu mati syahid, yang satu enggak mati syahid. Setahun berikutnya baru dia mati. Dia mempersilahkan yang syahid masuk duluan. Tetapi kata penjaga surganya enggak, yang enggak mati syahid duluan. Kemudian yang syahid. Kemudian Thalha mau masuk, kata malaikatnya kamu belum, balik lagi. Bangun Thalha. Diceritakan kepada para sahabat, sahabat ramai mendiskusikan karena bagaimana orang mati syahid bisa dikalahkan dengan orang yang tidak mati syahid. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, kata dia. Kenapa kamu heran? Kenapa kalau ada orang yang tidak mati syahid bisa mengalahkan orang syahid? Kamu kok takjub terhadap hal itu? Kata Rasulullah, alaisa, kata Rasulullah, bukankah dia qad makatha hada ba'dahu sanah, bukankah dia mendapatkan waktu setahun setelah orang yang syahid itu meninggal dunia. Wa adraka Ramadan, wa shama, wa shalla, kadza wa kadza, dan seterusnya. Dia salat di dalam bulan Ramadan, dia puasa di dalam bulan Ramadan. Hadis ini bukan untuk mendegradasi pahala mati syahid, ya. Yang kemarin bukan mati syahid, mati sangit yang kemarin, ya.
yang suicide bomber. Tapi yang menarik adalah bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita bisa memaksimalkan puasa Ramadan dengan ibadah yang paling paripurna, kita bisa mengalahkan pahalanya mati syahid. Bukankah itu sebuah kenikmatan yang nggak ada taranya sebenarnya kalau kita pikirkan. Ada satu momentum, satu momen di mana kalau kita melakukan ibadah nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu saja sudah tidak masuk di akal kita. Ya Allah, kalau itu bukan merupakan hadiah dan keindahan yang diberikan Allah kepada kita, apalagi? Dulu di zaman Bani Israel, orang itu baru dianggap sebagai orang yang taat kepada Allah kalau dia melakukan ibadah 80 tahun straight forward. Nggak ada maksiatnya selama 80 tahun, baru dia disebut dengan abid. Waktu diceritain begini, para sahabat Nabi bilang, waduh, siapa di antara kita ini yang 80 tahun ibadah terus? Nggak ada. Nggak ada. Ada Sam'un kalau kita ceritanya Bani Israel, ya, dia 80 tahun jihad terus, nggak ada maksiatnya. Nah, Allah Maha Pemurah, ya, menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup ada di momen itu dan kita melakukan ibadah di momen itu, pahala kita jauh bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lah, maksud saya, puasalah dengan kesadaran iman kepada hari akhir. Seperti halnya bahwa ini puasa terakhir buat kita. Saya suka rasa syukurnya itu naik kalau mendapati orang kurang 1 hari atau 2 hari Ramadan meninggal dunia. Jadi perhatikan fenomenanya, setiap mau Ramadan mesti ada menarik itu, ada orang yang meninggal. Kalau pikir-pikir, ya Allah, dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan, dia dikasih nikmat untuk menikmati bulan Ramadan. Lah kita ini yang penuh dengan dosa, banyak salahnya, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan. Nikmat yang mana lagi? Yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita atau enggak. Karena itu kalau kita berpuasa dengan kesadaran iman terhadap hari akhir, insya Allah juga akan merubah pola dan kualitas dari puasa kita. Yang terakhir, puasalah dengan iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Lailatul Qadar adalah malam di mana ketentuan selama 1 tahun diturunkan Allah dari Lauhul Mahfud, ya. Mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama di bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Itu yang kalau kita mau melebarkan makna imanan. 1, puasalah dengan imanan. Yang kedua, dengan ihtisaban, dengan upaya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Motif kita melakukan puasa hanyalah untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala di sisi Allah SWT, namanya ihtisab. Kita hitung-hitung, gini saya tidak dapat pahala ini, ini ajalah saya dapat pahala. Ngapain saya kok diam-diaman gini ngambil Quran, saya dapat pahala. Ngapain saya, dan segala macamnya. Kalau kita puasanya model begitu, kita ihtisaban. Saya tidak mau nonton yang begini, tidak ada pahalanya. Saya dan segala macamnya. Terus, kalau orang melakukan 2 hal itu, pasti garanti dia dapat maghfirahnya Allah SWT. Dan yang menarik, maghfirah itu adalah bukti cintanya Allah kepada manusia. Lihat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Lihat kalimatnya, kalau kamu mengaku cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah ikuti Nabi Muhammad, dapat apa? Allah cinta sama kamu. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, apa lanjutannya? Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi sebenarnya konsekuensi dari kalau Allah cinta sama seseorang adalah dia akan dikasih maghfirah. Maka menjadi masuk akal kenapa kalau orang itu berpuasa dengan puasa yang baik, maka dia mendapatkan maghfirah. Karena itu tanda Allah cinta sama orang itu, dia dapat maghfirah. Kalau sudah dapat maghfirah, pasti terusannya seperti ini, pintu awal. Kalau kita sudah dapat maghfirah, yang lain tinggal ngikutin saja. Karena itu tinggal follow up saja sudah. Dia akan dapat surganya Allah, dia akan dapat semua kenikmatan Allah dan segala macamnya. Itu yang penting untuk kita fikirkan dari hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa yang telah lalu, dan tidak ada yang kita harapkan dari hidup ini kecuali diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa kita. Karena kita mesti memiliki dosa.
memiliki dosa. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh sangat istimewa. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Oke, 5 menit 10 menit lagi lah. Kalau kita lihat dari Al-Quranul Karim, dimensinya seperti bahasan tahun yang lalu, saya singkatkan saja hanya sekedar untuk reviewing lagi. Tujuannya kita pingin dapat 3. Kalau dari hadis tujuannya dapat 1, dapat maghfirah. Kalau kita berpuasa pakai surat Al-Baqarah, tujuannya dapat 3, dapat takwa, dapat syukur, dapat irsyad. Untuk dapat takwa, caranya adalah sadari bahwa ada keterkaitan antara ruh sama jasad kita. Kenapa? Karena kita sering berpikir terpisah, jasad sendiri, roh sendiri. Sebenarnya persis rumusnya seperti halnya di dalam psikologi, bahwa kita ini makhluk yang terdiri dari, terserahlah jenengan mau pakai Imam Ghazali atau mau pakai siapalah, tapi yang jelas kalau mau disederhanakan ada jasmani, ada ruhani, masing-masing menuntut pertarungan terus menerus, siapa yang bisa menang. Ego, super ego, ya, atau nafas, akal, ruh. Kalau pakai Imam Ghazali, saya mudahkan sajalah, jasad sama ruh. Dan ini menang-menangan terus. Secara umum 11 bulan kita ini lebih memenangkan jasad atau lebih memenangkan ruh. Kalau kita keluar dari tazkiyah, ada perempuan cantik, hijabnya kena angin dan kelihatan auratnya, cantik dia. Pertanyaan saya, ruhaninya bilang ghadul basar, jasmaninya bilang eman. Ini sak menit loh, mari kita sudah ono ini. Kira-kira yang menang yang mana di selain bulan Ramadan? Jasad. Kuat banget jasad itu, kuat banget. Dan bayangin, sama rumusnya, kalau jasad itu kita olah, ya, sama seperti tanaman, kalau kita olah dia makin baik. Kalau kita kasih makanan terus, jasad itu dia makin sehat, dia salim. Kalau kita kurangi makanannya makin kurus, sakit, akhirnya dia marid. Kalau diteruskan dia akan mayit. Karena itu kategorinya ruhani kita, dia bisa salim, qalbun marid, qalbun mayit. Kenapa mayit? Karena dia sudah tidak pernah dapat asupan. Sama dengan ruhani kita. Ruhani kita sama dengan jasad kita. Kalau dia tidak pernah diasupi, maka peluangnya cuma 2 dia. Kalau tidak mayit, dia marid. Fi qulubihim maradun. Lah, Allah itu sayang sama kita. Bayangin, Allah sampai mengintervensi kehidupan kita. Padahal kita diberikan free will oleh Allah. Dikasih nafsu, kasih ruh, dikasih jasad, dikasih ruh. Dan terserah kamu mau menangin ruh apa nafsumu, terserah kamu. Kamu sendiri yang ditanggung jawab. Tapi karena kasih sayangnya Allah SWT, Allah mengintervensi kehidupan kita setelah 11 bulan. Karena kalau diteruskan rusak kita. Karena itu Allah intervensi, udah stop. Sekarang kamu harus ikut. Karena kamu kalah terus lawan nafsu. Lah makanya di 1 bulan ini kemudian kita belajar untuk memenangkan ruh. Latihan memenangkan ruh. Jasad berontak kayak apapun, kita bela ruh. Ngelake kaya apa, kalau belum maghrib no. Ya, saya masih ingat Ramadan tahun yang lalu, jenengan semua ketawa saat kita cerita Umar bin Khattab, ya, yang karena dulu kalau orang sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan dengan istri, nggak boleh. Anda masih ingat ketika Umar bin Khattab, suaminya istri yang udah tidur, ya, ini qad nimtu kata dia. Kata Umar belum, ya. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Paginya dia datang ke Rasulullah SAW, ya. Dia malu sama Rasulullah karena dia ya Rasul, saya khianat sama Allah, saya khianat sama engkau, ya. Nanti turun ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum ila akhirih. Lah, maksud saya kuat sekali jasmani itu. Lah bayangin kalau Allah tidak mengintervensi hidup kita, jadi apa kita ini? Dan yang menarik, kalau ruhani itu mati, kita jadi binatang. Karena jasmani kita ini binatang sebenarnya. Karena itu Quran menyatakan ulaika kal
an'am bal hum adall. Kita seperti binatang. Sebenarnya tubuh kita ini binatang. Karena itu kalau dimantek kita ini hayawanun natiq. Karena memang kita hayawan, Yang membuat cooling down itu ruh. Binal sebenarnya jasad kita ini. Seperti binalnya ayam jago yang lagi kepingin kepada partnernya dan dibilang kikir sama cegat, lamaran dhisik, lamaran. Enggak mau dia mau langsung. Sifatnya jasad itu, sifatnya binatang itu, dia mau immediate now, impulsif sifatnya, sekarang, right now. Lah, itu dia, jasad itu sifatnya kayak begitu. Dia butuh pemenuhan sekarang dan saat ini. Siapa yang bisa meng-cooling down? Ruh. Kenapa kok disebut ruh? Karena akar kata ruh maknanya bikin comfort, cooling down. Dari kata ruh muncul kata istirahat. Kapan kita istirahat? Kalau kita merasa cool, nyaman, tenang. Karena itu muncul kata tarawih. Karena itu Jibril disebut dengan Ruhul Amin. Karena kalau Jibril turun, dia mendatangkan kedamaian, comfort, nyaman. Jasad kita binal. Jasad kita ini desire-nya maunya wah, dikasih ruh dan ruhnya itu meng-cooling down. Engko lamaran dhisik, engko. Nah, itu yang meng-cooling down, ruh. Sekarang bayangin kalau ruhnya mati, apa yang terjadi pada diri kita? Binatang kita. Itu maksudnya. Karena itu puasa itu sebenarnya adalah ngidupin ruh lagi. Karena seperti Teilhard de Chardin, ada kalimat menarik dari Teilhard de Chardin, kata dia, we are spiritual being having bodily experiment, kata dia. Kita ini makhluk spiritual tapi punya pengalaman-pengalaman jasmaniah, dan kita bukan makhluk jasmaniah punya pengalaman spiritual, kata Teilhard de Chardin. Dan saya setuju sama dia. Hakikat diri kita itu ruh, bukan jasad. Jasad diadakan oleh Allah karena kita ada di dunia. Orang tua kita punya kontribusi sama jasad doang, tapi ruh nggak ada kontribusinya orang tua kita. Saya sama Pak Ali sama usianya. Dari sisi ruh, saya sama Agung sama, jasadnya beda. Karena ruhnya sama. Dulu kita pernah bertemu di alam ruh, semua sama, usianya sama. Karena itu setiap orang sendiri-sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya sebenarnya kita sendiri-sendiri. Karena ruhnya sendiri-sendiri. Itu yang menarik. Lah, tapi yang menarik, begitu dia campur sama jasad, kadang-kadang kita tidak mengasih perhatian sama ruh. Akibatnya kita binal. Dan Allah intervensi, saking sayangnya. Meskipun oke lah sakar mulai, tapi kok kedemenan ndak iso lah. Makanya dibikin puasa agar ruhani kita menang. Nah, kalau ruhani mulai kita kasih lihat seperti tanaman, kalau pelan-pelan kita sekarang taking care dia, maka yang sakit menjadi sembuh, maka yang mati menjadi hidup dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Karena takwa itu intinya adalah hidupnya ruhani kita. Karena takwa letaknya hahuna, at-taqwa hahuna. Dia bukan di jasad. Karena itu tujuan puasa la'allakum tattaqun. Yang dibangkitkan apa? God consciousness-nya, kesadaran yang ada di batin itu. Yang sekarang mulai sadar, nggak oleh yang pikiran begini ini. Bayangin kita ini kan latihan sebenarnya sekarang. Mulai subuh sampai maghrib, wadul basor, nggak oleh. Lebihan nggak tahu mikir ngoten. Mau bohong aku poso rek, nggak oleh rek. Ngelak kepin aku nggak oleh rek. Bayangin mestinya kan itu jadi kesadaran selama 11 bulan. Karena kita sudah di training selama 1 bulan. Itulah yang maksud dengan la'allakum tattaqun. Yang kedua, kalau ruhani itu tanda dari ruhani yang mulai hidup, atau tanda dari ruh, atau tanda dari hati yang mulai sembuh dari sakitnya. Jenengan habis sakit 1 minggu, makan pahit semuanya. Kalau sudah sembuh, apa yang pertama kali diinginkan? Makan. Hampir semuanya. Tuh kok no rujak po koyo enak ini, aku suwi ndak on semangan enak. Mangan rawon po dan segala macamnya. Sudah mesti itu. Dan mesti sama, lihat menariknya Allah bikin program itu. Begitu kita menangkan rohani selama 1 bulan, pelan-pelan rohani kita yang mati tadi hidup, yang sakit tadi sekarang sembuh. Kalau sembuh dia minta makanan. Dan lihat kapan kita dikasih makanan? Setelah maghrib. Baru kita mulai tarawih baca Quran. Karena makanannya ruh Al-Quran.
Ya, dalam hadis meskipun tidak sampai pada derajat sahih. Ya, innal Quran ma'dubatullah. Quran itu prasmanan dari Tuhan. Rugilah orang yang hadir di prasmanan tapi dia tidak makan. Ya. Karena itu disuruh kita ngambil ma'dubatullah, Quran itu. Dia food for the soul. Food for the soul. Itu makanan kita. Makanan kita, dan kalau kita makan terus, karena itu sesuai makanannya, ruh datangnya dari langit. Itu yang disebut dengan syifa, ya, yang disebut dengan mau'idhah, ya, yang disebut dengan rahmah, ya, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un, ya ila akhirih. Itu yang dimaksud dengan itu. Jadi kalau dia sembuh, jadi syifa dia sudah sembuh, artinya makin sehat, jadi salim dia. Karena yang bisa masuk surga hanyalah yang salim, yang hatinya selamat, yang hatinya sound heart, yang healthy heart, yang sehat hatinya, Nah, itu yang kalau kita pikirkan kenapa ujung dari perintah puasa Ramadan Al-Quran menggunakan kalimat la'allakum tashkurun, bersyukur. Kenapa? Orang itu kalau makan terus kenyang, terus gelegean, ngomongnya apa? Alhamdulillah, kenyang, alhamdulillah, enak mangan nih. Sama, itu yang diharapkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu, lihat, ibadah apa sih yang paling banyak dianjurkan di bulan Ramadan? Quran. Taraweh karena ada Al-Quran. Nabi Muhammad hataman Al-Quran, semuanya Quran. Kenapa maunya? Begitu ruhani hidup, dicecar dengan Quran. Kalau nanti ruhaninya sudah penuh, dia akan gelegean dan dia akan bersyukur sama Allah. Maka dengan sendirinya dia akan bilang la'allakum tashkurun. Maka tujuan puasa kalau versi surat Al-Baqarah adalah setelah dapat takwa, mestinya dapat syukur. Mestinya orang kalau puasa jatuh cinta dia sama Quran. Dia senang sama Quran. Dia merasa dapat sesuatu secara ruhani didasarkan dari Al-Quranul Karim. Itu yang masuk di dalam hatinya. Dan sekarang kalau hatinya sudah sembuh, ya, sudah bisa bersyukur kepada Allah, sekarang hatinya tidak terpaut lagi kepada dunia ini. Dulu kalau yang menang jasad, kemana mimpinya, resolusi hidupnya, cita-cita tertingginya, di mana semuanya? Di dunia. Karena semuanya berkaitan dengan bodily desire dia, syahwat tubuhnya dia. Rumah mega, perempuan cantik, kendaraan mewah, semuanya begitu. Begitu sekarang ruhnya menguasai dia, sekarang cita-cita tertingginya bukan itu lagi. Puncak dari cita-citanya adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang. Karena itu lihat Rasulullah SAW, lis-shaim farhatan, dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Farhatun 'inda iftarih, bahagia saat dia berbuka puasa. Tapi lihat yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dia bahagia saat dia bertemu Tuhannya. Memang puasa mestinya mengarahkan kita kepada kesadaran, saya mau ketemu Engkau ya Allah. Itu yang menarik. Mestinya puasa itu nanti mengarahkan kita. Kalau kita sudah jadi syukur, kita nanti yang kita cari adalah Allah. Dan Allah sudah mengantisipasi itu dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau kita sudah jadi ibadi, pasti kita cari Allah. Kalau kita belum jadi ibadi, kita tidak mencari Allah, kita mencari yang lain, marfu'ah, ya, sutinah dan segala macam. Itu yang kita cari. Masya Allah ya, itu yang menarik. Dan ciri dari orang yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tidak terikat dengan Allah. Dalam bahasa agama, bagaimana mengikat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa terus. Yang menarik, doa itu sepertinya mudah, susah doa itu. Ada kalimat yang menarik dalam Al-Quran, wal hafidhatu lil ghaib, dan perempuan-perempuan yang menjaga saat suaminya ghaib, ya, makna yang pertama. Tapi ada juga yang menyatakan ghaibnya dihubungkan kepada Allah. Perempuan dianggap jauh lebih bisa menjaga Allah dalam pengertian kalau dia berdoa jauh lebih khusyuk dibanding laki-laki. Nanti test case ya, test case. Banyak ndak laki-laki yang kalau berdoa dia ndak sadar dengan doanya dan meramal seperti mantra, Allahumma sholli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak ndak laki-laki? Banyak.
Jenengan perhatikan perempuan, banyak ndak perempuan yang doanya model begitu? Menarik. Kenapa ndak pada perempuan ya? Perempuan insya Allah, ya kalau ada sih ada, tapi tidak seperti banyaknya laki-laki. Kita ini baru serius kalau laki-laki, kalau kita mentok punya masalah, serius. Allahumma ya Allah, wah serius. Tapi kalau sehari-harian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang amin, amin, amin. Gitu. Laki-laki nggak ada ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu, amin, amin, nggak ada. Menarik ya, karena beda. Nanti dilukiskan oleh Al-Quranul Karim karena memang cara kerjanya berbeda. Perempuan mengandalkan ruhaniyah meskipun tidak masuk akal. Laki-laki menggunakan akalnya. Lihat kisahnya siapa? Kisahnya ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semua akal dia pakai. Laki-laki banget, figur laki-laki banget. Nih kono cuk ngomong yang mbak masmu yo, engkau ngene. Oke ya, wong anaknya dikandani. Kamu nanti jangan begini. Semua pakai akal. Saya tanya, menggunakan akal sukses atau enggak? Enggak sukses. Leaking informasinya, akhirnya masuk ke dalam sumur Yusuf. Sekarang ibunya Musa alaihissalam, akalnya enggak ada sama sekali. Ketakutan dia, bayinya menangis. Terus Allah menanamkan dalam hatinya, susuin anakmu, disusuin sama dia. Habis susuin, lemparin ke kali. Saya tanya, kalau bapak dapat wangsit, lempar anaknya ke kali, dilempar? Saya berani jamin gak akan dilakukan kalau laki-laki. Gak masuk akal, kan gendengang lempar yang kali gitu. Tapi kalau perempuan dia lakuin. Karena dia yakin sama itunya. Dia tidak bekerja dengan akalnya, dia bekerja dengan hatinya. Dan dia lemparin. Saya tanya, selamat Musa. Suami istri dalam pendidikan juga harus dua-duanya. Kita nggak bisa pakai akal tok, kita juga harus pakai hati. Dan sebenarnya pakai akal juga nggak salah. Koyoknya nggak berhasil, tapi sebenarnya berhasil. Karena Yusuf mau di-planning oleh Allah menjadi Perdana Menteri Mesir. Karena Yusuf mau di-planning oleh Allah menjadi Nabi Allah. Bagaimana dia tidak harus masuk ke dalam sumur kalau dia harus masuk dalam sumur, karena itu caranya dia bisa sampai ke Mesir. Jadi Quran itu mau menjelaskan ikhtiar itu harus dua-duanya. Mau pakai akal gini, sebagaimana dilakukan oleh bapaknya Musa alaihissalam, bapaknya Yusuf alaihissalam. Tapi pakai ruhani, bayangin kalau di keluarga itu yang terjadi. Sing lanang mikir rasional, sing wedok nangis ke Allah. Wah, sopo iku ndang dipek mantu kalau ada gitu ya. Menarik kalau kayak begitu. Dan memang itu yang harus ada. Kita ini makhluk di dalam Islam tidak pernah tidak diikatkan antara jasmani dan ruhani. Lah kita ini pendidikan kita seringkali memisahkan itu, terutama dengan Western perspektif itu, karena tidak dianggap ada itu posisi yang di sana, yang di batin. Ya menarik. Lah puasa, lihat, puasa memastikan kita memahami bahwa ini satu, jasmani ruhani itu. Kalau kita tidak caring sama satu mesti mati. Kalau kita caring sama satunya, yang satunya mesti mati. Jenengan caring sama spiritual saja, mesti tubuhnya sakit. Seperti para sufi, seperti para ulama-ulama yang sudah tidak terlalu peduli sama tubuhnya. Dia sholat tahajud terus, kurang. Abu Darda agak telat masuk Islam. Pakaiannya sudah tidak, istrinya pakaiannya, dia orang kaya, tapi istrinya pakaiannya kumuh. Abu Darda tidak pernah tidur, malam tidak tidur, siang puasa. Qaimul lail, shaimun nahar, qaimul lail, shaimun nahar. Datang Rasulullah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman datang ke rumahnya, ngelihat istrinya, loh, Salman kan wong soge, pakaiannya kayak begini. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan suamiku. Saya tanya, motifnya Abu Darda adalah saya harus catching up sahabat-sahabat karena saya masuk Islam telat. Sementara sahabat-sahabat yang lain sudah lebih dahului saya. Jadi kalau saya tidak running fast, saya bisa kalah sama mereka. Motifnya keren, motifnya. Dan karena itu dia gila. Shaimun nahar qaimul lail. Salman datang ke rumahnya, dia masak siang-siang. Terus kata dia, makan. Kata, saya puasa. Sampai lain tidak mangan, aku datin tidak mangan selawase. Ya wis, mangan. Buka dia. Oke. Menjelang maghrib, habis sholat isya, tidur. Dia minta pamit,
Si Abu Darda mulai dia mau sholat, dimarahin sama Salman. Tidur. Saya tidak tidur loh. Oke, tidur. Separuh malam dia bangun lagi oleh Salman, tidur. Nanti baru sepertiga dia bangun. Dan komplain Abu Darda ke Rasulullah, Salman kurang ajarnya Nabi, ngalang-ngalangin saya ibadah. Masya Allah ya. Kalau kita, Masya Allah itu. Kalau kita bahkan Masya Allah, itu indahnya persaudaraan di kalangan para sahabat Nabi. Semuanya mikirnya akhirat. Ya, kapan kita punya saudara yang kayak begitu itu? Yang ngobrolin bukan berapa harga semen, tanah berapa meter. Ya. Yang diomongin adalah persoalan bagaimana meningkatkan kualitas iman kita. Menarik kalau kita pikirkan itu. Rasulullah bagaimana Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, nanti siapa yang membenarkan? Rasulullah membenarkan Salman Al-Farisi. Masing-masing punya hak, matamu punya hak, keluargamu punya hak, kata Rasulullah SAW. Menarik kalau kita pikirkan, Islam mengajarkan keserasian. Di mana kita mulai belajar itu? Di puasa. Nah, yang menarik kalau kita ini sudah terhubung sama Allah, nanti cirinya adalah kita rajin berdoa. Doa dengan sungguh-sungguhan. Jangan perhatikan hidupnya Rasulullah. Mulai tidur sampai tidur lagi, doa saja, semuanya isinya. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Pakai sandal, doa. Masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Pakai baju, doa. Pakai berkaca, doa. Pakai sandal, doa. Naik kuda, doa. Keluar rumah, doa. Turun dari kuda, doa. Masuk masjid, doa. Wah, terus. Semua doa yang kita pelajari diamalkan Rasulullah SAW. Maksud saya bukan doanya itu sendiri yang jadi penting buat otak kita, adalah bahwa kalau orang terus berdoa dan doanya sekualitas Rasulullah, dia pernah dalam momen hidupnya tidak punya koneksi dengan Allah? Ya nggak pernah. Saya kasih tahu, jenengan pernah 24 jam otaknya itu terkoneksi dengan Allah seperti Rasulullah. Kapan? Saat di tanah haram. Seperti itulah mestinya kehidupan itu, saat ruhani menjadi pemenang atas jasmani. Damai, nggak ada perkelahian. Keluar dari Masjid Nabawi, sandal hilang. Terus kita bilang, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, salah saya apa saya ya Allah. Masuk lagi kita ke Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat, terus nangis, ya Allah, saya banyak dosa saya ya Allah, saya ikhlas engkau ambil sandal saya ya Allah, tapi jangan engkau masukkan aku dalam, jangan engkau melalaikan aku ya Allah. Keluar dari masjid, sumringah, sandalnya hilang. Menuju ke hotel, tersesat. Ndak marah-marah, pancen wong Arab iku lho, gawe tandam jalan ndak pokroblas, nah ada gitu. Enggak ada. Menarik. Kenapa? Karena bukan jasmani yang muncul dulu, ruhani yang muncul dulu. Hatta sampean kesandung watu di tanah haram, sampean ndak mencaci maki. Kurang ajar, sing masang trotoar iku lho. Bodoh. Nah, gitu. Ya Allah, dosa apa wae kira. Hatta sampean Allahu Akbar depannya orang Afrika. Ya, mau sujud ruwet, aduh. Ya, tapi sampai tidak marah. Bayangin kalau orang itu hidup diatur dengan rohaninya, tentram dunia nih. Sebenarnya itu sebenarnya yang dimaui dari puasa. Kita jadi takwa, kita jadi syukur, ada guide yang kita bisa ikuti terus menerus, yaitu Al-Quranul Karim dan irsyad. Hati kita terikat terus dengan Allah SWT. Dan caranya untuk mengikat itu adalah dengan doa. Karena itu diperbanyak doa. Dapatnya irsyad. Irsyad itu jalan yang nggak bisa lagi bengkok. Namanya irsyad. Terus lurus ujungnya surga. Nggak bisa lagi bengkok lagi. Lah kita pingin dapat itu dari puasa. La'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun. Dan dibikin mudah oleh Allah. Lihat keindahan dari syariah kita. Kita bukan makhluk yang maunya seperti agama yang lain, ngelakuin selibasi, enggak makan daging, enggak. Islam normal, kita punya tubuh. Kan itu hatta yang punya istri suami silain. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kata. Boleh, silahkan. Ya. Umar seweneng setelah dapat ayat ini, ya. Menarik. Dan menarik kalau kita pikirkan kenapa kemudian setelah wa idza sa'alaka ibadi, tiba-tiba Quran bicara tentang mubasyarah, bicara tentang rafat, ngomong jorok sama suami istri. Kenapa? Karena ruhani yang baik itu nanti, karena kita mendapatkan kebaikan suami sama istri di Ramadan.
Banyak orang suami istri nggak tahu kebaikan istrinya dan nggak tahu kebaikan suaminya di luar Ramadan. Makan misalnya, jarang ketemu sama suami sama istrinya. Istri makan sendiri, suami makan sendiri. Tidak kalau puasa. Kita tahu bagaimana istri ngulek sambel. Ya, dan kemudian kita seakan, Masya Allah, matur nuwun dek, ya. Bayangin kalau itu terjadi selama 30 hari. Bayangin kalau terjadi selama 30 hari. Malam bangun, nyiapin untuk sahur, mesti apalagi sekarang tidak saja kita tahu kebaikan pasangan kita, yang kedua kita ini ruhani kita sudah baik karena dipapar Quran. Bayangin, ruhani baik terus kita tahu pasangan kita baik, ya mesti tambah cinta. Karena itu dalam Al-Quran dikasih uhilla lakum lailatas siyam arrafath ila nisaikum Masya Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau kita pikirkan menarik ya. Bayangan kita orang itu kalau makin soleh, waduh, hidup selibasi. Tidak untuk Islam. Karena dari awal kita mau diingatkan oleh Al-Quranul Karim bahwa nggak ada pemisahan antara jasmani dan ruhani. Kira-kira itu secara singkat, saya tidak menjelaskan detail tafsirnya. Tahun kemarin sudah hanya highlight lagi dan mereview ulang apa yang menjadi tekanan kita dalam upaya untuk mendapatkan kualitas puasa yang jauh lebih baik sebagaimana tuntunan hadis Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Itu saja mungkin dari saya. Ada tanya jawab atau kita sudahi? Itu saja, semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah menerima puasa kita dan kita nanti keluar menjadi muttaqin, syakirin, ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan irsyad dan terakhir mendapatkan maghfirah dan menjadi utaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari api neraka. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.